Pemirsa, jumpa lagi dengan Bang Fatur Channel. Kali ini dalam program Dian Diskusi Akhir Pekan. Bersama kembali tamu spesial saya, Bapak Edi Ganggus. Beliau adalah salah satu bankers di Nusa Tenggara Timur yang pendapat-pendapatnya sering mengedukasi masyarakat dalam memahami sebuah persoalan terutama terkait dengan bank. Nah, selamat sore Pak Edi. Selamat sore Bang Fatur. Pak Edi, setelah diskusi kita pertama, saya dikontak oleh beberapa penonton kita, beberapa followers kita. Mereka mengatakan bahwa, mereka bertanya sih, bukan mengatakan, mereka bertanya, coba minta Pak Edi untuk jelaskan dulu tentang proses hapus buku dalam sebuah bank ini, mekanismenya seperti apa, Pak Edi? Baik Bang Fatur, terima kasih banyak pemirsa yang sudah berkenan bergabung di dalam channel kita ini untuk kita saling berbagi informasi ya, saling berbagi seputar aktivitas di perbankan. Kali ini seperti yang disampaikan oleh Bang Fatur terkait mekanisme penghapus bukuan di dalam tata laksana perbankan. Hapus buku di dalam istilah akuntansinya sering juga orang menyebutkan dengan istilah write off. Sebetulnya hapus buku itu ada dua jenis. Ada hapus buku, ada hapus tagih. Kedua hal ini berbeda. Kalau di dalam istilah akuntansi pemerintahan kita dikenal dengan istilah pemutihan. Itu sebetulnya kita mengeluarkan catatan berupa tagihan-tagihan pinjaman kredit yang sudah tidak tertagih lagi ke dalam catatan yang bersifat off balance sheet atau di luar neraca. Catatan yang sebetulnya tagihannya itu tercatat di luar neraca. Nah, bagaimana mekanisme realnya di dalam teknik akuntansi perbankan? Nah, sebuah kredit itu dihapus bukukan karena berbagai pertimbangan manajemen. Pertimbangan yang pertama adalah kredit yang diberikan kepada debitur itu sudah tidak mungkin tertagih lagi karena berbagai alasan. Misalnya karena memang usaha yang dibiayai oleh bank itu tidak mungkin tertagih lagi. Kedua, mungkin si debitur meninggal dunia dan lain sebagainya. Nah, kejadian-kejadian atau event loss seperti gini untuk tidak menyebabkan kualitas kredit di perbankan itu bermasalah, di mana rasio non-performing loan-nya itu bermasalah, sehingga secara akuntansi dibuatlah teknik penghapus bukuan. Nah, penghapus bukuan kredit itu sebetulnya kita tidak menghilangkan hak tagih debitur, hak tagih bank kepada debitur. Hak tagihnya masih tetap ada. Tetapi ini dikeluarkan dari catatan perbankan dengan asumsi bahwa ketika ini dikeluarkan dari catatan perbankan, dikeluarkan dari neraca, kredit ini dikategorikan telah selesai. Telah selesai dalam tanda kutip. Selesai dalam catatan pada neraca atau on balance sheet, tapi dia dialihkan ke off balance sheet. Nah, untuk melakukan ini harus melalui sebuah proses yang agak ketat. Harus melalui sebuah proses telaah, kajian, atau penilaian. Tidak serta-merta setiap kredit yang bermasalah atau yang setara dengan itu, misalnya surat berharga yang tidak tertagih lagi, itu tidak serta-merta otomatis dihapus bukukan, tetapi harus melalui sebuah proses mekanisme penilaian. Kedua, dia mempunyai jangka waktu. Jangka waktu tertentu, baru kredit-kredit yang atau yang setara dengan kredit yang tidak mungkin tertagih ini dihapus bukukan. Jadi cukup ketat sebetulnya untuk melakukan ini. Baik, Pak Edi. Kita masuk lagi contoh kasus dalam kasus pembelian MTN PT SNP Bank NTT tahun 2018. LHP BPK RI menyatakan bahwa pembelian itu bermasalah. Bahkan di tahun yang sama, manajemen Bank NTT melakukan hapus buku. Anda melihat persoalan ini seperti apa, Pak Edi? Ya, baik. Jadi kita diskusi ini kita merujuk sebagai rujukan yudisial kita adalah
LHP, laporan hasil pemeriksaan BPK di tahun 2020. Itu bulan Januari 2020. Beberapa poin hasil audit, hasil temuan dari BPK menyatakan demikian, bahwa pada saat medium term notes atau MTN itu dihapus bukukan karena sudah tidak mungkin tertagih lagi, sesungguhnya pada saat itu Bank NTT belum memiliki pedoman atau kebijakan tentang hapus buku untuk surat berharga pada lembaga non-bank. Seperti kita maklumi bersama dan kita ketahui bersama, PT SNP atau Sun Prima itu adalah lembaga keuangan non-bank. Nah, pada saat itu berdasarkan hasil temuan, hasil audit BPK, Bank NTT belum memiliki kebijakan. Nah, di situ kekeliruan atau kesalahan pertama. Bank NTT melakukan penghapus bukuan sebuah produk investasi yang mana belum memiliki pedoman. Sehingga apapun keputusan yang terkait dengan penghapus bukuan atas MTN ini tanpa pedoman tentunya bermasalah. Di situ poinnya. Entahkah penghapus bukuannya itu hanya baru beberapa bulan setelah dinyatakan one prestasi, dinyatakan pilot oleh lembaga peradilan niaga di Jakarta bahwa PT SNP ini pilot, maka Bank NTT melakukan penghapus bukuan. Apapun kebijakannya ketika itu tidak memiliki acuan, rujukan, pedoman penghapus bukuan, maka itu sudah dikategorikan bermasalah. Ini menurut hasil LHP BPK, bukan pendapat pribadi saya ya. I say